Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang kami hormati Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat. Selamat datang Kiai di Geraha Suara Indonesia. Selanjutnya kami ucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati Vice President Divisi Human Capital Bapak Didi Nurmal yang pada kesempatan kali ini mewakili jajaran direksi, dan juga Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada hari ini secara langsung maupun secara virtual. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan untuk berkumpul bersama dalam acara Maulid Nabi PT Surveyor Indonesia Persero. Mengawali acara pada hari ini, mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Alam Syah dan sari tilawah oleh Saudara Bambang. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan semoga bacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dalam acara pada hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan akan disampaikan oleh Vice President Divisi Human Capital, Bapak Edi Nurmal. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Dr. Amir Faisal, rekan-rekan semuanya,
insan PTSI yang saya banggakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Pertama tentunya kita bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul menghadiri kajian dengan tema keteladanan Rasulullah, inspirasi kekuatan spiritual dan profesionalisme insan PTSI sebagai guardian of assurance. Panjang dia Ustaz, judulnya Ustaz. Izin mengutip ayat Al-Quran Ustaz. Jadi di Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Rasulullah ini merupakan suri teladan kita, ya, dalam akidah, dalam ibadah, juga dalam akhlak beliau. Nanti Ustaz akan menjelaskan seperti apa mungkin lebih dalamnya. Namun yang relevan dengan kita di PTSI, ya, dalam mengemban amanah memimpin dengan bijaksana, ya, bagaimana Rasulullah melayani umat dengan keikhlasan, keteladanan. Ini sangat sejalan dengan tugas kita di PTSI untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dan mitra bahwa setiap langkah yang kita ambil dilandasi kejujuran dan profesionalisme. Rekan-rekan semuanya, spiritualitas dan profesionalisme itu harus berjalan. Ya. Kita tidak ingin karyawan PTSI, insan PTSI cuma kuat spiritualitasnya, kuat ibadahnya, tepat waktu sholat, tapi tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Ya. Itu harus seiring, rekan-rekan semuanya. Orang Islam yang baik, ya, di samping ibadahnya juga baik, jangan lupa amanah, profesionalismenya, kejujurannya dalam kerja itu juga harus terbaik. Ya. Kita harus jadi contoh. Ya, tadi sudah sampaikan umat yang terbaik, ya, khairul ummah. Gitu ya. Jadi kita harus jadi contoh keteladanan bagi seluruh umat. Nah, jadi kami berharap, ya, setiap amanah itu adalah ladang ibadah. Dan setiap pelayanan yang kita berikan adalah wujud pengabdian yang tidak hanya bernilai dunia, tapi juga orientasi akhirat. Jadi semoga langkah baik kita ke depan selalu diberkahi Allah Azza wa Jalla. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sambutan yang disampaikan. Selanjutnya tibalah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kita berbahagia karena kehadiran Kiai Haji Dr. Amir Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Allah berikan masyarakat ini sebagai divisi Human Capital PTSI. Semoga Allah berikan kami, semoga dijaga keluarganya, anak-anaknya, keturunannya semua, dan semua teman-teman yang menemani pada diri perusahaan ini juga diberkahi Allah,
yang belum menikah segera menikah. Amin. Yang sudah menikah sayang kepada keluarganya, Amin. kepada keturunannya. Insyaallah kita sama-sama masuk surga bersama-sama insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tempat kita bekerja ini tempat kita mencari nafkah yang halal, tempat kita masuk surga bersama-sama. Di sini kita mengumpulkan untuk masa depan keluarga kita, masa depan anak kita, masa depan bangsa kita. Menyiapkan surga kita di tempat ini. Bayangkan teman-teman semua di sini dari pagi sampai sore. Nanti kita tunggu pahala pada waktu itu. Tapi kalau kita banyak mengisi dengan kebaikan, yang kita hadiri, waktu sholat kita tidak terlambat, kita akan tenang di sini, kita akan bahagia di sini. Ini kita juga masuk surga dari pagi. Itulah teman-teman, mengapa kita selalu dikumpulkan untuk selalu mengaji di sini, karena kita ingin sering menjaga, jangan sampai kita hanya nyaman di dunia, tapi di akhirat sengsara. Apalah arti kalau hanya untuk sengsara di akhirat? Ada sebuah ayat yang mengingatkan kita semua. Allah berfirman dalam surah Tur, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kata Allah, ini ayat ini isbiru, sabar. Ini ayat Allah sampaikan kepada penghuni neraka. Jadi para penghuni neraka ketika mereka menderita, meraung-raung, berteriak-teriak, menjerit histeris dalam api neraka, Allah berkata ini, isbiru aw la tasbiru, silakan kau sabar di neraka atau kamu nggak sabar, sama aja kamu di neraka juga. So, sama saja penderitaan kamu sama saja di neraka ini. Kamu sabar atau nggak sabar, kau menerima atau nggak terima, tetap kamu di neraka menderita. Ini masih jauh dengan pun ini buah amalmu selama kamu beriman. Jadi dari ayat ini, teman-teman semua, ternyata hidup itu kuncinya. Sabar itu ada 3 tuntutannya. Sabar mentaati Allah, sabar menjauhi maksiat, sabar menjauhi maksiat. Kita harus sabar mentaati Allah, sabar mengambil yang halal, sabar menjauhi maksiat. Ada orang dari segi taat sabar, dia rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin ibadah. Tapi pas urusan maksiat dia tidak sabar, sehingga semua kebaikannya dimakan oleh dosa-dosanya. Makanya kita harus sabar yang kedua juga, jadi sabar menjauhi dosa. Nah, ada orang dari segi maksiat sabar, dia nggak pernah melakukan maksiat, dia menjauhi zina, menjauhi harta haram, ya. Pokoknya maksiat dia lakukan. Tapi untuk taat dia sulit, sholat nggak sholat, ya, sulit untuk taklim, malas datang dan seterusnya. Jadi kita harus dua-duanya itu seimbang, sabar taat, sabar dosa. Namun, teman-teman, semakin tinggi sebuah pohon, semakin tinggi angin menerpa. Ini sudah terbukti. Semakin malam kita lalui, semakin pekat gurita. Itu sudah. Semakin tinggi kita mendaki, semakin berat beban yang kita harus ikut. Semakin tinggi kita menembus angkasa, semakin sesak nafas kita. Jauh dari oksigen.
angkasa ya. Allah memberikan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi saking tingginya dan saking jauhnya dari segi orang kalau semakin tinggi semakin besar. Artinya apa? Semakin bersahabat seseorang dan semakin jauh dari maksiat seseorang, semakin berat ujiannya. Makanya harus ada sabar yang ketiga. Sabar menjalani hidup. Ujian kedua mana? Ujian yang karena harta berlimpah, pekerjaan oke, aman, gak ada ancaman. Ini ujian nyaman, ujian zona nyaman namanya. Nah ternyata kenyataannya banyak semut mati dengan gula. Semut itu berhari-hari menjadi gula. Begitu ketemu gula, ketiban gula yang mati di situ. Nah banyak orang gagal ketika diuji dengan kenyamanan. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Ada saudara kita diuji dengan penderitaan. Seperti di Palestina. Teman-teman kalau saya dari Palestina. Ada anak kecil makan pasir, ada yang makan. Makan kertas, makan rumput. Itu penderitaan luar biasa. Tapi kalau teman-teman datang di sana, teman-teman kaget ketika datang sebuah truk bantuan, kontainer bantuan. Mereka datang ke Rio, mereka nggak nanya makanan dulu, mereka nanya Al-Quran. Itu mereka diuji dengan penderitaan, kesulitan. Jadi mereka semakin dekat kepada Allah SWT. Nah, jadi ujian kedua itu, ujian zona nyaman, ujian zona sulit. Nah, masing-masing kita yang menentukan mau dalam kenyamanan itu tetap bersama Allah atau dalam kenyamanan itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Itulah kenyamanan. Ya, terima kasih Bapak Edi. Tadi saya kesulitan dari mana saya mulainya nih. Mencerna judul ini yang tadi kita bahas, panjang banget judulnya. Jadi, alhamdulillah ketika Pak Edi bacakan ayat, saya akan mulai dari situ untuk tema kita hari ini. Jadi tadi itu saya bacakan sebuah ayat. Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Dalam ayat ini ada pesan tentang profesionalisme. Jadi profesional itu adalah sesuatu yang terstruktur, itu profesional. Makanya dalam perusahaan ada direktur utama. Jadi itu sudah tertinggi di perusahaan. Maka kita harus ikut apa kata dia. Nah, di sini dalam ayat ini menyebutkan bahwa alam semesta ini ada yang mimpi, ada yang tidak. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Supaya alam semesta ini teratur, cara hidup terstruktur, maka kita harus cinta kepada Allah. Nah, supaya cara mengekspresikan cinta yang terarah, kan kalau cinta itu biasanya sulit orang untuk mengekspresikannya. Masing-masing apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Misalnya seorang suami cinta istri, maka ada yang membawain bunga, ada yang membawain buku. Setiap hari kelahiran dia tulis semoga akan di buku baru dia tulis, so alhamdulillah baik.
bilang aku cintai. Itu macam-macam ekspresi cinta. Ada yang karena dia tahu istri suka bakso, suka dia pulang dari kantor dia bawa bakso. Ya macam-macam. Itu ekspresi cinta. Nah, dalam kita membangun profesionalisme seperti yang sudah Allah aturkan, maka kita harus kenal nih bahwa alam semesta ini ada yang punya, ada pimpinannya, yang kita harus patuh kepadanya, yang kita harus mencintainya. Gak ada pilihan lagi. Kalau kita gak mau mencintainya, ya sudah, kata Allah, keluar aja dari alam ini. Kamu jangan diam di bumi aku, jangan diam di bawah langit aku. Gitu. Kan tidak pantas kalau ada orang di sebuah perusahaan, dia diam di perusahaan itu, dapat gaji, dapat tunjangan semuanya, tapi dia benci sama direktur utamanya. Kan nggak mungkin dia bekerja secara profesional kalau dia membenci pimpinannya. Jadi ternyata bahasa Allah untuk membangun jiwa profesional itu, Allah menggunakan bahasa cinta. Bahwa kita harus cinta kepada Allah, cinta mentaatinya, cinta sujud. Karena orang cinta itu gak pernah capek. Makanya dalam bahasa cinta, biarpun gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, sudah luar biasa, siap berkorban. Itu cinta. Ya sama, seorang yang mencintai pekerjaan, dia pasti profesional. Dia akan bekerja tanpa hitung-hitungan. Dia akan mencapai target karena sudah cinta, dan dia akan menikmati, dan dia tidak akan pernah mengeluh, dan tidak ada hubungannya dia mau dikasih bonus atau tidak, dia tetap bekerja secara maksimal. Itu sebetulnya spiritualitas sebuah profesionalisme dalam Islam. Cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah. Perhatikan. Dan demikian juga kita dalam bekerja. Orang yang tidak mencintai pekerjaannya tersiksa. Pagi-pagi dia bangun, ngantor lagi. Rumahku di Banten, berangkat ke kantor jam 3 malam, pulang jam 8, capek, lelah, digigit nyeluk, apalagi ada lembur. Maka dia tidak akan pernah bahagia. Orang yang tidak pernah mencintai pekerjaan. Jadi sebetulnya puncak profesionalisme itu adalah cinta pekerjaan, cinta kebijakan yang telah diberikan kepadanya, cinta tugas yang dia pikul. Itu teman-teman. Dan dia pasti akan bekerja dengan rapi. Nah, pada karena itu, dalam dunia profesionalisme, direktur utama itu pasti dia akan memperhatikan karyawannya, jangan sampai dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Makanya seringkali dalam perusahaan itu ada namanya upgrading, yaitu pelatihan, kemudian coaching, pembinaan, untuk meningkatkan wawasan para tim yang sudah siap membesarkan perusahaan. Nah, sama. Perhatikan di sini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cara kita hidup dengan sistem profesional dalam dunia iman kepada Allah, kata Allah, aku akan kirim kepadamu mentor-mentor yang akan bimbing kamu, yang akan mengupgrade wawasan kamu. Siapa itu? Para nabi. Jadi dulu ceritanya nih, karena dulu manusia masih sedikit dan dimulai dari Nabi Adam, dan manusia yang ada di muka bumi itu hanya Nabi Adam dan keturunannya waktu itu. Maka sekaligus Allah mengangkat Nabi Adam
sebagai nabi dan rasul sekaligus. Dan dia yang akan mementori, membimbing, membina keturunannya. Waktu itu setiap ibunda Hawa melahirkan selalu kembar. Kembarnya bukan sesama jenis enggak, bukan laki sama bukan. Kembarnya itu berpasang-pasangan. Jadi laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Itu kembarnya. Karena manusia masih sedikit, sementara fitrah manusia harus ada pernikahan untuk kelanjutan kehidupan supaya manusia tidak punah, supaya manusia tidak musnah, maka disyariatkanlah pernikahan boleh menikah dengan saudara kandung, tapi tidak boleh dengan saudara kembar. Maka disilat. Di situ teman-teman akan mendengar cerita tentang kisah tentang pernikahan Qabil dan Habil, yang ketika itu saudari kembar Qabil itu cantik banget, gitu. Sementara saudari kembar Habil kurang cantik. Qabil nggak mau menikahi saudari kembarnya Habil. Jadi sudah dulu sampai sekarang tuh masalah cantik tuh persoalan selalu. Ini sebetulnya relatif juga sih, relatif juga. Nah, Allah mengatur sudah. Jadi profesionalisme itu artinya apa? Kejelasan aturan dalam hidup. Maka Allah kirimkan mimpornya, kirimkan aturannya. Sejak awal manusia sudah ada aturannya. Jadi ada haluan hidupnya itu ada. Bukan asal menikah enggak. Maka ketika dia tidak mengikuti haluan itu, dia melanggar. Nah, orang-orang yang tidak profesional itu mereka yang suka-suka dia. Suka-suka dia gitu. Enggak mau ikut aturan dan sebagainya. Dia minta gaji, minta lengkap, tapi dia sesuka-sukanya bekerja. Target dari apa? Disiplin enggak ada. Ketika di ruang kerja dia main game aja, buang waktu dan sebagainya. Nah, yang begini-begini ini enggak profesional. Maka Allah sudah atur manusia itu sejak awal. Jadi ada nabinya, ada mentornya, ada pembimbingnya supaya manusia hidup sesuai dengan aturan Allah. Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta ini. Maka ketika peristiwa Qabil ini terjadi masalah. Disuruh menikahi saudari kembar Habil, dia bilang, ya nanti kamu mau. Tapi ini aturan. Gitu. Kalau Habil, dia benar-benar patuh, jadi ikut sudah apa ketentuannya, dia ikut. Memang Qabil ini, memang Habil ini terkenal hatinya baik. Nah ini teman-teman penting sekali dalam meniti karir kita. Kalau kita ingin sukses sebagai seorang profesional, yang pertama kali kita harus miliki adalah hati yang bersih. Jangan bekerja karena nafsu, tapi bekerja karena hati nurani kita. Jalani setiap tugas itu dengan hati, bukan dengan terpaksa. Nikmati setiap kerja itu dengan baik. Karena orang yang bekerja dengan hati, kita akan bahagia. Termasuk juga kita dalam keluarga. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dengan hatinya. Jangan sedikit disebut-sebut, sudah aku masih makan sama kamu terus. Jangan begitu cara jadi suami. Dia menyayanginya dengan hatinya. Demikian juga seorang istri, dia menjadi pendamping suami dengan hati nurani. Apa yang buat senang suami penuhi. Begitu dalam rumah tangga. Demikian juga dalam perusahaan, dalam lembaga. Dan itu semua adalah sikap-sikap yang profesional. Kerapian, saling menyenangkan, memberikan kebahagiaan, ya, memberikan rasa aman, menjauhi korupsi. Setiap korupsi tidak profesional, karena dia mengambil hak orang lain, mengambil hak perusahaan, mengambil hak negara. Itu tidak profesional. Profesional itu dia jujur, dia punya integritas, profesional. Profesional itu dia adil, gitu. Dan
Profesional itu menjaga kemanusiaan. Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, pemimpin kota Madinah ketika itu, dia mengetahui bahwa ada seorang orang buta di pojok kota Madinah. Dia orang Yahudi. Dan dari lidahnya itu, orang ini, dia menghina Nabi setiap hari dari pagi sampai sore. Mengatakan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Setiap hari. Tapi tahu nggak? Nabi sebagai pemimpin di kota Madinah, Nabi setiap pagi membawa roti, membawa minuman, dan mengasih sarapan kepada orang Yahudi. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar bertanya kepada putrinya, Ibunda Aisyah, beberapa istri Nabi, karena itu putri Abu Bakar Siddiq. Dia bertanya, ya binti, wahai putriku, apa yang dikerjakan setiap pagi selama memimpin kota Madinah? Dia kata, Ibunda Aisyah membawa roti untuk orang Yahudi yang buta di situ. Abu Bakar Yahudi, dia melanjutkan tugas ini. Dia membawa roti. Di depannya ditaruh roti dengan minumannya. Terus kata orang Yahudi, karena dia orang buta kan dia nggak tahu. Dia, ini siapa? Biasa. Di lidahnya tak mengatakan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Itu aja. Ngomong gitu, Abu Bakar kaget kan. Ini setiap hari menghina Nabi. Nabi kasih makan. Terus kemudian dia bertanya, ini siapa nih? Yang kemarin yang biasa? Bukan. Tahu nggak yang kemarin itu, yang biasa itu? Dia kalau kasih roti, dicobekin rotinya, dicocolin ke tehnya, disuapin kepadaku. Berarti kamu bukan yang kemarin. Iya, bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah meninggal dunia. Siapa yang kemarin itu? Muhammad. Muhammad yang aku ejek, yang kamu ejek, yang kamu hina setiap hari. Langsung dia menangis. Dia merasa menyesal. Ternyata orang yang dia benci itu orang yang paling baik kepadanya. Jadi profesionalisme itu adalah intinya seorang yang profesional, dia punya hati yang bersih, gak pernah punya niat untuk berbuat jahat orang lain, apalagi kepada perusahaan. Profesional itu dia baik, menjaga kemanusiaan, dan gak pandang siapa. Sekalipun beda agama, kalau kemanusiaan dia wajib menjaga. Bandingkan juga teman-teman, agama apa itu yang sekarang menggenosida sejumlah besar rakyat dari Palestina? Agama mana yang mengadakan itu? Lebih dari 70.000 nyawa dibunuh setiap hari dan terus berlangsung. Mengaku punya agama. Perhatikan. Jadi Islam itu luar biasa. Cara membangun profesionalisme. Dan dimulai dari langsung kepemimpinan tertinggi di atas semesta, yaitu Allah. Allah sangat profesional, sangat rapi menjaga alam ini. Sampai dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basar, hal tara min futur, summa rji'il basar qarratain, yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir." Kata Allah, kamu lihat cara aku kerja, cara aku menjaga alam semesta ini. Kamu lihat mana ada langit retak, mana ada matahari melanggar, mana semua aku jaga rapi. Kamu gak akan pernah menemukan kekurangan dari ciptaanku ini. Kenapa kamu kalau bekerja untuk aku kok kayak malas-malasan? Kalau untuk sholat aja kamu mikir-mikir, sering terlambat sholat kamu. Kenapa kamu kalau untuk mentaati aku kok kayak kamu keberatan? Kenapa hanya untuk menjawab adzan kamu nggak sempat, nggak punya waktu? Kenapa hanya untuk doa setelah adzan kamu keberatan? Perhatikan teman-teman. Jadi Allah itu sering bercerita tentang itu, cerita tentang kerapian ciptaan Allah, kerapian Allah mengurus kita, dan itu profesional. Maka kalau kita misalnya dalam dunia profesional, kalau kita merasa dikasih gaji, dikasih jaminan dalam hidup kita pada perusahaan, kita harus juga demikian membalas bekerja untuk perusahaan yang hitung-hitungan, harus maksimal untuk perusahaan kita. Begitu profesional itu. Itulah namanya bekerja dengan hati. Setiap saya mengucapkan kata-kata ini, bekerja dengan hati, saya teringat sebuah kisah. Kisah
seorang profesional di New York. Ya. Waktu itu musim dingin dan jalan raya ditutup salju, semua mobil-mobil terhenti dan orang-orang pada memakai mantel yang tebal. Dan ada seorang dia berteduh di sebuah halte di jalan raya New York itu. Dia berdiri laki perempuan sudah tua, rentah. Lalu kakek nenek ini dengan bergandengan dia berjalan ke sebuah hotel, ketemu resepsionis. Dia bertanya, ada kamar nggak masih kosong? Nampak dia menggigil. Perhatikan teman-teman, sang resepsionis itu dia menyambutnya dengan sepenuh hati. Dia menghiburnya kakek nenek ini. Dia memberitahukan dengan hatinya bahwa mohon maaf, semua ruangan sudah terbuking, gak ada ruangan kosong. Hanya ada satu kamar kosong, itu kamar aku, yang bukan untuk disewakan. Kalau malam ini bapak dan ibu benar-benar merasa butuh kamar karena gak bisa pulang, keblok dan salju, silahkan pakai itu kamar. Perhatikan, seorang resepsionis bekerja dengan hatinya. Dia bukan sekedar ya mohon maaf gak ada kamarnya, tapi dia kasih solusi. Ada masalah, dia kasih solusi. Dia butuh kamar, dia sedang menggigil kedinginan. Subhanallah, orang biasa, orang bawahan, resepsionis, tapi dia bekerja dengan hatinya. Dia memperhatikan kemanusiaan. Tahu nggak teman-teman? Setelah seminggu kemudian, orang yang tadi dikasih numpang di kamarnya itu bukan kamar rasul, bukan. Hanya untuk tempat berlindung aja dia. Memang tempatnya seorang pegawai di bawah, ya kamar kecil biasa, bukan seperti kamar hotel. Tapi dia merasa senang karena yang menerima itu dengan hatinya dan dia memberikan dan dia gak minta bayar. Dia bilang bukan untuk dibayar, Anda nginep di sini, kami hanya bantu Anda. Akhirnya dia pulang. Si bapak itu setelah selesai dari situ, seminggu kemudian kakek dan nenek ini datang lagi membawa sebuah mobil limusin yang panjang. Dia mencari mana resepsionis yang malam itu membantu dia. Begitu kan mau dengan cuti, dicarilah kemudian sampai ditemukan, sampai dia disuruh naik ke mobil itu. Dibawa ke sebuah gedung tinggi, yang terus diajak ke lantai tertinggi. Di depan sebuah ruangan ada sebuah bacaan direktur. Terus kemudian kakek nenek ini mengatakan, "This hotel is mine." Hotel ini milikku. Bertahun-tahun aku mencari seorang pemimpin yang bekerja dengan hatinya. This is the key for you. Ini kunci untuk kamu. This is your office. Ini kantor untuk kamu. Kamu memimpin hotel ini, silakan. Perhatikan, orang bekerja dengan hati pasti akan masuk ke hati. Itulah cinta. Dan dalam bahasa ayat ini, fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maksudnya kalau kita mencintai perusahaan kita ikut panduan yang sudah ada, cara kerja kita, aturan yang ada. Nah, apa buahnya? Buahnya dua. Seorang profesional sejati, dia pasti akan sukses karirnya, karena dia membuat senang perusahaan. Sama, kalau kita mentaati Allah, nggak hitung-hitungan, maka Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Bayangkan coba, kalau seorang profesional
dia dicintai perusahaan, dibutuhkan di perusahaan, pasti jamin dia akan mendapatkan ini makna yuhibbukum. Kalau teman-teman baca kisah Nabi setiap malam gak pernah lepas dari zikir, gak pernah lepas dari sholat malam. Sampai dikatakan suatu malam Ibunda Aisyah terbangun melihat kaki Nabi bengkak banget saking kelamaan berdiri sholat. Hatta tawarrumat rijlah. Perhatikan bagaimana Nabi bengkak aja Allah, kaki bengkak karena kelamaan berdiri sholat. Kalau kita kaki bengkak kenapa teman-teman? Semburan. Semburan. Parah banget. Perhatikan. Jadi ini namanya bekerja dengan hati, taat dengan hati, nggak hitung-hitungan. Makanya Allah cinta pada Nabi. Yang kedua, buahnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosanya. Nah, seorang profesional kalau sudah dia benar-benar dicintai oleh perusahaan, dicintai oleh pimpinan, direktur utama, pemilik perusahaan, maka sudah dia akan dikasih bonus yang menjamin hidupnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Nah ini dia. Jadi aman sudah, surga sudah terjamin. Itulah untungnya orang yang bekerja profesional. Jadi mulai sekarang teman-teman, ayo kita bekerja dengan hati. Ayo kita bekerja dengan cinta. Ayo kita menikmati pekerjaan kita. Coba saya ingin minta pegangan tangan semuanya. Ya. Mana ini? Sudah? Oke? Ya, ikuti saya. Pegangan. Teman-teman, mulai hari ini, mari kita bekerja dengan hati. Mari kita bekerja dengan cinta. Capai target. Disiplin tinggi. Dengan penuh integritas. Teman-teman, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau kita jujur, Allah pasti cinta. Kalau Allah cinta, hidup kita berkah. Amin. Ayo bangun diri kita sebagai seorang profesional yang hebat. Yes. Panjang banget. Bangun. Jadi penutup ayat wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya apa teman-teman? Ini jaminan. Jadi alhamdulillah kita mendengar langsung dari Pak Dedi sebagai VP, dan insya Allah apa yang kita laksanakan hari ini akan sampai kepada Pak Dirut. Artinya bahwa teman-teman saya yakin Pak Dirut dia benar-benar sangat mencintai perusahaan ini, dan dia benar-benar all out ingin menjadikan semua teman-teman seorang profesional yang handal. Nah, karena itu niat baik kita yang sudah kita jalin pada hari ini, insya Allah itu akan menjadi bekal kita kelak bahwa kita akan sukses sesuai dengan yang Allah takdirkan. Dan dalam hal ini teman-teman, supaya kita selalu cinta, selalu menikmati pekerjaan yang kita kerjakan, mohon diingat, jangan banding-bandingkan diri kita
dengan orang lain. Masing-masing kita punya nasib. Coba dibanding-bandingke. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Jangan mengatakan ini baru masuk junior kok melebihi aku. Udah, gak usah banding-bandingkan. Ya, mau junior, mau senior, gak ada bedanya. Semua Allah takdirkan. Nasibnya Allah tentukan. Ya, seperti apa? Seperti pohon-pohon sekitar rumah kita. Pohon-pohon sekitar rumah kita ini, dia minum air yang sama, tumbuh di atas tanah yang sama, tapi jumlah cabangnya beda-beda, jumlah daunnya beda-beda, jumlah buahnya pun beda-beda. Ya sudah, itu nasib masing-masing. Sama kita juga begitu, supaya kita tenang, nggak perlu kita dengki, nggak perlu kita syukur. Ya, seperti wajah kita, ini kita ini seperti ini wajahnya, sudah dari Allah SWT. Nggak perlu kita banding-bandingkan. Dia kok lebih mancung hidungnya. Banyak loh orang yang pesek menikah lebih dulu daripada yang hidungnya mancung. Ya, soal masalah itu relatif. Pokoknya mulai hari ini jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain supaya kita bisa mencintai pekerjaan kita mencintai profesi kita, dan kita bisa menikmati hidup kita. Ingat, kata kunci yang membuat kita bahagia, kita menikmati. Coba bilang ke temannya, pakai gini, teman-teman yang ayo kita menikmati pekerjaan kita. Ayo kita menikmati hidup kita dengan penuh kebaikan. Yes. Sampai di sini. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Saya doakan semua yang hadir, insyaallah diberikan hidupnya. Amin. Dan keluarganya. Amin. Dimudahkan semua urusannya. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Dimudahkan pergi ke tanah suci. Amin. Pergi umrah dan haji. Amin. Semuanya ingin pergi ke tanah suci. Mau. Ingin pergi umrah. Mau. Angkat tangan. Bayangkan kita sudah sedang pakai ihram, ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. laka wal mulk La syarika lak. la syarika lak. Teman-teman ingin masuk surga semuanya? Oh, Yakin? yakin. Yang ingin masuk surga berdiri coba. Berdiri. Nah, berdiri. Berdiri guys. Berdiri guys. Insyaallah. Alhamdulillah. Semuanya masuk surga ya. Amin. Cari temannya 5 orang. Hah? Pegang tangannya, melingkar.
الشاكرين المسلمين وفينا وفي الكافر مزيد آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله رب السماوات سبع رب العرش الكريم ya Allah ampuni kami ya Allah bimbinglah kami jadikan kami satu keluarga ya Allah untuk menjadi seorang profesional terbaik ya Allah bimbing kami agar kami bisa mencontoh Rasulmu ya Allah dalam akhlaknya dalam ibadahnya jadikan kami semua hamba-Mu ya Allah yang telah masuk surga sama-sama menuju keindahan abadi di surga-Mu ya Allah. Baca sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah Rabbil alamin. Di luar ada santri saya, mereka anak yatim du'afa, 3 santri saya asuh mereka gratis. Mereka sedang bangun masjid. Ya, sudah 2 tahun masih belum kelar. Mudah-mudahan teman-teman bisa berbagi, silakan. Saya ikhlasnya. Ya, Allah barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Amir Syaikhombat atas tausiah yang penuh hikmah. Semoga menjadi inspirasi dan menguat semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai insan beriman maupun profesional di PT Surabaya Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga dengan peringatan ini kita dapat meneladani akhlak Rasulullah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas sebagai Dekatiyah Muhammad Asyura. Saya Rizky Sabrina Sabar izin untuk menutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.